Bagi warga Jawa Barat, nama Mat Peci sudah tidak asing lagi di telinga mereka. Pria kelahiran 1943 asal Dewi Goong, Garut, dengan nama asli Mamat bin Sutomo ini berasal dari keluarga terpandang di kampungnya. Ia juga dikenal sebagai Mamat Peci, lantaran kemanapun ia pergi selalu menggunakan peci hitam. Namun bukan hal ini tentunya yang menjadikan Mat Peci sebuah nama yang legenda, tetapi perjalanan kisah hidupnya di kemudian harilah yang akan membuat nama itu menggegerkan bahkan ditakuti di masa hidupnya. Pada awalnya Mat Peci adalah seorang pemuda normal yang biasa-biasa saja. Dia bahkan memiliki kekasih yang bernama Eis. Sayangnya hubungan mereka tak direstui oleh orang tua Eis. Mereka memutuskan untuk berpisah. Kecewa dengan nasib percintaannya itu, Mamat memilih merantau ke Bandung. Di sana ia mencoba mencari penghidupan dengan menjadi calo karcis bioskop di kawasan Cicadas. Setiap hari ia menawarkan karcis kepada calon penonton bioskop Liberty atau Cahaya atau taman hiburan. Namun ternyata penghasilan menjadi seorang calo tiket bioskop saja tidak dapat mengubah keadaan ekonominya secara drastis. Karena itu Mat Peci mulai muak dan mulailah ia bergaul dengan preman-preman di Cicadas pada masa awal 1970-an. Sejak saat itulah Mat Peci masuk ke dunia kejahatan. Keluar masuk penjara sudah menjadi rutinitas. Dalam sel bukannya tobat, ia malah mempelajari ilmu kebal yang membuatnya percaya diri dan nekat untuk melakukan aksi kriminal kembali jika sudah bebas dari penjara. Suatu ketika ia melakukan sebuah aksi yang sangat nekat, menghilangkan nyawa seorang polisi berpangkat Sersan 1 di Jakarta dengan tujuan untuk merampas pistolnya. Dengan pistol tersebut, Mat Peci pun melakukan perampokan. Mat Peci terkenal kejam dan sadis. Ia tak segan-segan untuk menghilangkan nyawa korbannya. Jejak kejahatannya tersebar di sekitar wilayah Bandung, Cirebon, Sukabumi, dan wilayah-wilayah lainnya. Aksinya yang menggegerkan terjadi lagi pada tanggal 10 September 1977 pada siang hari. Dengan peluru dari pistolnya, Mat Peci menghilangkan nyawa seorang karyawan yang baru saja mengambil uang di Bank Karya Pembangunan di Jalan Naripan, Bandung. Dalam waktu singkat, ia menghampiri karyawan tersebut yang baru keluar dari pintu bank, merobohkannya lalu merampas uang yang baru saja diambil korban tersebut. Dalam aksi lainnya yang terjadi pada tanggal 25 Januari 1978, Mat Peci lagi-lagi menghilangkan nyawa sepasang suami istri yang membawa uang ketika turun dari beca di depan rumahnya di Jalan Pasir Kaliki nomor 24 Bandung. Dengan pistol andalannya, ia robohkan keduanya lalu merampas uang mereka. Kali ini aksi Mat Peci benar-benar terbilang sangat nekat karena lokasi kejadiannya berada tidak jauh dari pos polisi. Sontak saja tindak kejahatannya ini berhasil membuat geram pihak kepolisian dan menggegerkan warga. Polrestabes Kota Bandung langsung membentuk tim khusus untuk memburu dan menangkap Mat Peci. Tim khusus itu dipimpin oleh Komandan Serse Polrestabes Bandung yang saat itu dijabat oleh Brigjen Polisi Tony Sugiarto. Sekedar informasi, Brigjen Polisi Tony Sugiarto ini terkenal sebagai seorang polisi yang cerdas, jujur, dan berintegritas, dan ganteng pula. Sehingga sosok pimpinan polisi di dalam film layar lebar Mat Peci pun ia sendiri yang memerankannya. Info lainnya lagi, ternyata Bapak Tony Sugiarto ini adalah ayah dari Bima Arya, wali kota Bogor. Mat Peci setia mencintai satu gadis, dan gadis itu adalah Eis. Seperti sebuah takdir, ternyata di Kota Kembang mereka dipertemukan kembali. Ketika ia menjadi buronan, ia dan kawan-kawannya kerap menghabiskan waktu bersenang-senang di rumah bordil di daerah Cicadas. Mereka memilih perempuan muda dan cantik untuk masuk ke bilik kamar cinta. Suatu hari Mat Peci mendengar ada perempuan baru yang datang ke tempat itu bernama Eis. Penasaran, ia pun langsung menghampiri perempuan itu dan alangkah terkejutnya Mat Peci saat melihat Eis yang ada di sana adalah Eis pujaan hatinya. Eis sebetulnya telah menikah, tetapi tak lama setelah pernikahannya ia diceraikan karena kedapatan spare partnya sudah tidak orisinil alias sudah tidak perawan. Karena dianggap sudah mempermalukan nama keluarga, Eis pun diusir dari rumahnya. Akibatnya Eis pun akhirnya tergelincir masuk ke dunia prostitusi. Mat Peci tak tega hati melihat Eis harus menjual tubuhnya.
Ia berjanji untuk mengumpulkan uang dan mengeluarkan Eis dari tempat terkutuk itu. Cinta mereka pun bersemi kembali di rumah bordil. Mat Peci semakin termotivasi untuk mengumpulkan uang agar bisa membawa Eis pergi. Ia dan komplotannya pun semakin giat melakukan aksi-aksi pembegalan dan kejahatan lainnya. Aksinya yang ganas membuat masyarakat merasa terancam. Kali ini Brigjen Polisi Tony Sugiarto memperlihatkan kecerdasannya dalam hal penanganan kasus ini. Dalam sebuah konferensi pers untuk kasus terbaru dari komplotan Mat Peci ini, ia sengaja menyebutkan jumlah uang yang berbeda dengan jumlah aslinya dalam aksi perampokan tersebut. Taktiknya ini berhasil. Komplotan Mat Peci menjadi terpecah karena saling tidak percaya lagi satu sama lain akibat informasi ini. Hasilnya tak berapa lama beberapa anak buah Mat Peci berhasil ditangkap. Sejak saat itu, jangankan untuk membawa Eis keluar dari rumah bordil, untuk bertemu saja Mat Peci sudah sangat kesulitan. Mat Peci merasakan posisinya yang sudah terancam. Ia meninggalkan Eis dan menuju kampung halamannya di Leuwi Goong. Dari Cicadas, Mat Peci berganti-ganti naik kendaraan umum. Tetapi sesampainya di Jalan Kadungora Leles, ia menemukan polisi tengah melakukan razia. Menghindari penangkapan, ia turun dan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Leles. Dari stasiun Leles, ia menuju stasiun Leuwi Goong di Desa Sidangsari, Garut. Di dalam kereta api, ia menutupi wajahnya dengan topi agar pihak kepolisian tidak mengenalinya. Tapi kemudian Mat Peci panik ketika kondektur memeriksa tiket para penumpang karena tentu saja ia tidak memiliki tiket tersebut. Mat Peci pun kemudian loncat keluar dari kereta dan akibatnya ia mengalami luka-luka. Lalu ia pun meneruskan perjalanan menyusuri jalur kereta api dan pematang sawah. Di perjalanan ia berpapasan dengan warga yang sudah tahu identitasnya. Tanpa sepengetahuan Mat Peci, warga tersebut melaporkan penemuannya kepada aparat desa. Anggota Banpol bernama Entik kemudian mengambil senjata Carl Gustav CG45 dan kemudian bersama polisi Sersan Bana mencari dan mengintai keberadaan Mat Peci di kampung itu. Di tengah kesakitannya karena luka-luka yang dideritanya ketika loncat dari kereta api, Mat Peci kemudian teringat-ingat lagi wajah kekasihnya Eis yang sudah ia tinggalkan. Karena tidak fokus, ia tidak menyadari bahwa Bana dan Entik tengah mengendap-endap mendekati stasiun. Bana dan Entik menyergap Mat Peci yang terkesiap. Mat Peci mencabut pistol dari balik jaketnya, tetapi naasnya sebelum pistolnya menyala, timah panas dari senjata Entik sudah menghujani tubuh Mat Peci. 14 peluru tajam menghujam memasuki tubuh Mat Peci. Mat Peci ambruk dan kehilangan nyawanya tak jauh dari stasiun Leuwi Goong pada tanggal 4 Februari 1978. Bana dan Entik pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Leuwi Goong. Tim khusus Polrestabes Bandung datang dan membawa jasad Mat Peci untuk diproses lebih lanjut dan kemudian dikuburkan di TPU Sinaraga, Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Demikianlah petualangan seorang Mat Peci berakhir sudah.